Sebagai bentuk terima kasih kami kepada para petani, kami turut mengajak kerjasama dalam pengolahan lahan dan hasil panen para petani. Tidak lupa, kami pun turut serta memberdayakan perempuan-perempuan serta ibu rumah tangga di sekitar kami untuk bergabung bersama dalam proses produksi kami. Dalam rangka pengembangan sisi edukasi, CV Dewi Makmur berkolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi swasta dalam inovasi produk, penyediaan kesempatan bagi mahasiswa yang akan kerja praktek dan penelitian, serta pengabdian masyarakat. Oke, baik lanjut ya Ibu-ibu semua. Ini Ibu-ibu semua atau ada pemudanya ini Mas nih? Ibu-ibu semua nggih, kebanyakan nggih. Gak apa, nggih, langsung aja nggih. Perkenalan nggih Bu ya. Tadi sudah perkenalan diri dengan saya Bu Dian atau Bu Dewi. Saat ini saya bergerak di bidang teh herbal atau minuman rempah dan sudah berlangsung selama kurang lebih di tahun 2008, jadi sekitar hampir 12 tahun ya saya berusaha ini. Jadi nanti kalau nanti ini apa namanya motivasi ataupun peluang-peluang apa, mungkin ada perubahan-perubahan karena kan sekarang juga zamannya untuk anak-anak muda. Mungkin nanti kalau dari pengalaman saya masih ada masukan-masukan, monggo kita sharing bareng ya, karena kita saling apa namanya diskusi saja nanti yang enak. Oke, pertama saya mulai lagi ini motivasi bisnis. Dulu awal saya masuk ke terjun ke dunia herbal, sebenarnya bukan langsung ke herbalnya, tapi saya lebih gemar ke bidang kuliner ya. Dulu mulai kuliah dulu ya, pernah juga saya kan aktif di seperti Mapala seperti itu. Ketika mencari dana, kita juga bikin kalau puasa bikin kayak semacam ya tadi kolak-kolak, kemudian juga koktail dan sebagainya kita jual untuk mencari dana. Jadi awalnya seperti itu saja Bu. Kalau kita waktu muda itu, jadi passionnya sudah di apa namanya sudah di bidang satunya menjual, satunya memasak gitu. Jadi saya sukanya jualan juga. Apa-apa pokoknya dijual. Jadinya ketika ya itu tadi karena kegiatan mahasiswa kita kadang-kadang kekurangan dana ya biasa kalau mahasiswa sekarang mungkin lebih gampang ya Mas ya cari dana. Kalau dulu memang kita betul-betul mandiri itu kalau ada kegiatan kita kurang dana itu biasanya kita ada sedikit istilahnya pencarian dana itu seperti itu kadang kita mencari barang-barang tidak layak pakai kemudian kita jual nah seperti itu. Nah intinya seperti itu. Ketika awal bisnis ini saya juga begitu. Jadi waktu itu saya mulai masuk ke bisnis herbal itu dari ketika saya sudah menikah. Jadi tidak awalnya saya langsung terjun ke dunia usaha, tidak. Tapi karena saya menikah dan kebetulan waktu itu suami saya mungkin agak kurang setuju ketika anak-anak masih kecil, saya harus bekerja secara kantor seperti itu. Jadi saya, tapi karena passion saya nggak bisa ini, tetapnya jualan. Bukalah catering kecil-kecilan di rumah seperti itu. Berjalanlah seperti itu sampai anak saya 2 orang. Kemudian ketika sudah agak
sudah mulai sekolah nih anak-anak, saya udah lagi nganggur ya, nganggur maksudnya banyak waktu luang. Nah, saya udah mulai ngomong sama suami saya, "Boleh nggak kerja?" "Oke, kerja." Kerja ternyata saya nggak tahan juga kalau kerja kantoran itu. Jadi, dengan jam ketat, kemudian juga ada, saya inginnya lebih tapi saya manfaatkan. Di kantor itu saya juga jualan, jadinya sama aja, Bu. Di kantor itu waktu itu saya di, perusahaan ekspor impor, furniture dan mebel, furniture dan kerajinan. Di sana saya jualan baju, jualan tas, untuk apa, untuk karyawannya gitu. Sistemnya pun kita ada kayak kredit gitu ya, Bu, ya, berapa kali dan seperti itu. Jadi intinya saya di passion-nya di jualan tadi. Tapi, karena gambaran saya masak, jadi masuknya ke, apa namanya, bidang yang lebih, menjadi salah satu passion saya tadi, memasak. Nah, kebetulan pada saat, saya akhirnya keluar dari perusahaan tersebut, kemudian saya terjun sendiri, pertama saya terjun di kerajinan ya, saya menjadi supplier waktu itu di toko Progo. Nah, di situlah saya bertemu dengan seseorang yang sama-sama supplier, mengenalkan tentang, ini tadi, minuman herbal. Minuman herbal waktu itu yang di awal 2008 itu adalah Rosella. Nah, di situlah saya mempelajari Rosella apa. Nah, dari kegemaran saya yang utak-utik masak-masak resep-resep tadi, saya melihat ada peluang nih, peluang di, Rosella tadi. Karena saya lihat saat itu minuman herbal belum terlalu banyak yang, melirik. Jadi masih seperti, masih dianaktirikan ya waktu itu herbal. Masih banyak orang yang lebih memilih obat-obat kimia, kemudian juga, yang secara instan memang lebih cepat mengobati. Tapi saya melihat bahwa ini ada peluang, ini bisa menjadi minuman sehari-hari, pengganti minuman teh, seperti itu. Jadi ketika, kita akan menjalani suatu bisnis, itu kalau bisa apa yang menjadi kegemaran kita. Karena dalam bisnis itu kan perlu jangka panjang, perlu perjuangan. Jadi perlu ada motivasi yang mendorong kita untuk selalu, kalau jatuh kita bangkit lagi, itu biasanya kegemaran. Kalau udah kegemaran itu senang, itu mau diapa-apain, itu tetap, kita tetap survive ya, tetap ayolah maju lagi karena kita senang, seperti itu. Jadi intinya itu, ada 2 yang, menjadi salah satu motif bisnis saya tadi, passion bahwa saya gemar dengan olah-olahan, memasak dan sebagainya, kemudian ada peluang bahwa di dunia herbal ini masih banyak peluang atau belum banyak yang melirik waktu itu. Jadi, oke, saya setuju dengan, waktu itu supplier kita kerjasama akhirnya dengan salah satu, supplier, waktu itu supplier juga di toko tersebut, tapi dia bergerak di bidang, herbal tadi, Rosella. Nah, jadi latar belakangnya, singkat aja, biar nanti kita lebih banyak diskusi, nggih. Nah, kemudian apa yang menjadi, kalau dulu awalnya saya tidak memikirkan ini semua, maksudnya tidak secara teori memikirkan ini semua, tapi ternyata setelah dijalani, itu saya melaksanakan ini semua, Bu. Jadi pemikiran awal ketika awalnya, tertarik dengan Rosella. Kenapa Rosella? Itu saya memahami. Saya lihat bahwa, eee, saya survei ya, setelah kita mengenal dengan tadi, supplier tadi, saya survei. Oh ternyata, penjualan Rosella di situ tuh bagus, saya bilang gitu. Ternyata orang menggemari, karena rasanya apa? Rasanya tidak pahit, biasanya kalau herbal itu kan rasanya pahit Ibu ya, orang itu image-nya jamu, herbal, itu pahit. Nah ini Rosella kan enggak Bu, pecut dan sebagainya. Dan bisa diolah menjadi makanan lain. Yang mungkin, konsumen juga akan menjadi menarik karena dia belum belum pernah merasakan seperti itu. Jadi itu kita yang lakukan waktu itu. Jadi namanya empathize, memahami keinginan, kebutuhan, tujuan customer untuk menggunakan produk itu, sebenarnya saya lakukan. Tapi secara teori tidak seperti ini, Bu, ya. Mas saya waktu menjalani usaha awal, tidak kemudian secara teori saya menerapkan teori, karena waktu itu kan kita juga belajar usaha itu otodidak. Jadi jangan ragu Ibu, Bu. Nanti pada dalam perjalanannya, nanti kita akan selalu belajar-belajar dan kita akan banyak memahami dari usaha kita. Nah, kemudian mendefinisikan masalah. Setelah kita tahu bahwa customer ini juga sekarang ini sudah ada melirik-melirik herbal nih, Bu. Jadi melirik-melirik dengan tadi rasanya yang tidak kecut, yang tidak pahit, kemudian juga bisa diolah menjadi produk lain. Kemudian kita mengamati sebenarnya apa sih yang diinginkan customer setelah dia menginginkan itu, tapi apa masalahnya? Oh, dia lebih ingin yang praktis waktu itu. Praktis itu artinya apa? Tidak banyak. Biasanya kalau orang-orang bekerja itu kan males ya. Dulu kan bentuknya kayak seperti herbal jamu itu biasanya kan seduh digodok gitu nggih, direbus. Nah, ini saya memilih kenapa ya dengan produk saya, misalnya saya itu membungkus ya plastik sama saya kardus tas itu dengan desain yang cukup menarik, tapi kurang kurang ada minat juga gitu loh.
Padahal saya lihat pangsanya waktu itu memang meledak. Jadi beberapa toko meminta cukup banyak, tapi ada saat-saat tertentu dia stagnan seperti itu. Jadi apa sih masalahnya? Oh ternyata dia hanya pada segmen tertentu. Ketika orang hanya minum di rumah saja, yang di kantor nggak bisa minum nih karena males nih ya waktu itu rebus-rebus atau dengan istilahnya ngecom gitu kan males nih. Kemudian saya dari situ saya mengumpulkan masalah itu dia pengen kepraktisan. Akhirnya saya mencoba untuk membuat celup dalam bentuk celup, teh celup teh celup tapi rosella isinya. Nah, waktu itu pada saat itu belum ada pesaing yang memakai atau membuat teh celup herbal. Biasanya yang bentuknya teh celup itu ya teh celup yang umumnya teh hitam, teh hijau, dan waktu itu booming-boomingnya juga yang dengan merek SW itu seperti itu. Jadi dengan adanya celup itu menjadi inovasi baru juga. Menerima, oh bagus ini bisa praktis gini dan saya isi dengan waktu itu 20. Nah, dari situ kita kan mengumpulkan ide, Bu. Apa ya yang membuat kita praktis? Apa yang bisa dicari oleh konsumen? Kemudian saya lihat, oh pesaing saya hanya teh biasa. Saya masih berani lah untuk seperti itu. Makanya saya membuat teh celup waktu itu. Memang pada awalnya saya bikin itu memang sampel ada beberapa. Jadi awalnya karena saya memang fokus ke rosella, saya membuat sampel beberapa. Selain teh celup, kemudian saya bikin sirup, kemudian saya juga membuat selai dari rosella. Waktu itu saya masukkan ke toko, tapi tidak semua toko waktu itu. Yang sudah masuk toko adalah yang bentuk seduh dulu rosellanya, atau bentuk tadi tubruk istilahnya. Nah, beberapa produk ini setelah masuk ke toko ternyata responnya berbeda-beda. Nah, itu tadi masuk ke tes pasar tadi ya. Kita membuat sampel ide yang kita hasilkan tadi dengan beberapa produk, kemudian kita tes ke pasar, ke toko-toko. Ternyata ada perubahan, Bu. Kalau sirup, kemudian selai, kemudian ada yang minuman ready to drink itu ternyata setelah lama-kelamaan ada perubahan warna. Jadi tidak merah cantik lagi, tidak merona lagi, tapi sudah agak kecoklatan. Itu menjadi salah satu PR bagi saya. Kenapa ya seperti itu? Padahal kita kan kasih harganya tinggi karena kan kita asli kita nggak ada bahan pewarna. Karena saya pikir warna rosella sudah cukup bagus dengan merah, menarik. Kemudian rasanya juga cukup enak, asam. Bisa kita bandingkan dengan selai stroberi. Kemudian bisa dikenyalkan, bisa menjadi berbagai macam produk seperti itu. Tapi ternyata ada beberapa bahan karena dia memang bahan herbal atau bahan tanaman, bukan bahan sintetis, itu terjadi perubahan warna. Jadi tetap ada istilahnya oksidasi yang lebih berlanjut. Jadi dia bereaksi seperti itu. Nah, di hal-hal itu kemudian kita saring itu, Bu. Ternyata yang masih bisa jalan atau berjalan dengan pengangkatan yang bisa kita laksanakan pada saat itu, karena kita masih industri rumah tangga, hanya teh celup atau bentuk kering. Kalaupun dengan sirup dan selai harus ada bahan tambahan kimia. Artinya ada bahan pewarna, ada pemanis, kemudian juga kita menghentikan istilahnya reaksi tadi. Nah, karena waktu itu salah satu di pikiran saya misi saya, bukan visi ya mungkin. Waktu itu tapi saya belum menentukan itu visi sebuah perusahaan. Visi saya bahwa herbal itu jangan dicampur dengan kimia. Jadi saya waktu itu tidak kurang seret ketika aku bikin selai tapi tak tambahi pewarna. Aku bikin selai tak tambahi pemanis. Saya kurang seret. Jadi akhirnya waktu itu saya hentikan untuk dua produk itu. Pikir saya masih harus banyak belajar dan berlanjut ke mungkin penelitian atau apa yang bisa bekerja sama dengan nanti ya lab ataupun perguruan tinggi. Nah, yang tetap berjalan ini setelah tes pasar tadi adalah yang bentuk celup sama seduh. Sampai sekarang, Bu, itu masih saya laksanakan dan permintaannya stabil. Jadi tidak hanya ketika zaman boomingnya, tapi sampai sekarang pun masih stabil. Nah, nanti perkembangan apa yang bisa kita libatkan atau kita kembangkan dari rosella ini, Bu. Lanjut ini langsung. Nah, tantangan apa? Pertama, waktu saya membuka usaha adalah jelas perizinan, Bu, karena bidang saya adalah makanan, Jadi istilahnya izin dinas kesehatan atau PIRT industri rumah tangga itu harus ada ketika kita mengedarkan ke toko-toko. Apalagi kan saya tidak mengedarkannya ke orang yang kita kenal saja. Jadi kan misalnya kalau kita jual aja ke saudara, ke komunitas saja, itu tidak perlu izin tidak apa-apa, Bu. Tapi ketika kita sudah masuk ke retail modern, kemudian toko-toko, itu perlu izin Dinkes. Nah, di tahun 2008 sampai 2010 itu
di wilayah Jogja ini Rosella belum bisa atau Dinkes belum mengizinkan Rosella itu menjadi minuman sehari-hari yang diproduksi oleh industri rumah tangga. Nah, kita nih sebagai pengusaha, Ibu nggih, maksudnya sebagai bakul lah gampangannya. Mesti ono akale nggih, mesti ada akalnya. Waktu itu karena yang pertama saya ajak kerjasama adalah orang Klaten, saya minta coba dikonsultasikan ke Klaten. Apakah dari Dinas Klaten itu bisa mengeluarkan izin PRT? Ternyata sana boleh, Bu. Jadi memang kita kalau mungkin sekarang lebih terintegrasi nggih perizinan-perizinan itu. Jadi sudah semua dari pusat sampai bawah itu sudah hampir sama. Tapi beberapa hal itu memang antar kabupaten atau antar provinsi atau bahkan antar kabupaten nantinya dengan berlanjutnya usaha saya itu ada perbedaan izin, Bu. Nah, di sana itu boleh, Bu. Rosella itu di Klaten itu. Akhirnya saya mencari izin di sana. Dan saya membuat aja kayak rumah produksi kecil-kecilan gitu ya di tempat rekanan tadi izinnya. Nah, dari situ saya menyebarkan produk-produk Rosella tadi mulai ke Jogja, Jawa Tengah dan sebagainya seperti itu. Jadi memang awalnya kendala, tapi karena kita itu tadi ada beberapa hal kadang-kadang dari peraturan itu bisa kita bukan kita akali tapi ada karena kadang-kadang kebijakan turun ke daerah itu beda, Bu. Jadi jangan takut kalaupun di daerah masing-masing itu ada perbedaan, kita coba konsultasi lebih lagi. Jadi siapa tahu di situ peluang. Nah, kalau sekarang sih misalnya Rosella sekarang udah boleh, Bu, PIRT. Di tahun 2010 saya sudah mengajukan izin PIRT itu sudah boleh Rosella. Tapi ke depannya atau kesininya kan saya akhirnya bermacam produk yang artinya herbal, lebih ke herbal yang ada efek farmakologisnya, ada klaim kesehatannya, maka saat ini saya masuknya ke obat tradisional. Jadi sudah tidak boleh PIRT lagi. Itu juga kebijakan baru lagi. Tapi itu nanti bertahap nih, Bu. Nah, kemudian yang kedua adalah bahan baku. Pada awal kita memulai usaha, bahan baku yang menjadi kendala. Waktu itu booming. Booming itu semua mencari bahan baku yang sama. Kita mencari dari beberapa supplier. Nah, karena kita dari bahan alam itu memang berbeda-beda, Bu. Daerah. Ketika Rosella di Jogja, Kulon Progo, dan Rosella di Kediri itu beda. Akhirnya dari situlah kita belajar akhirnya kita memilih mana Rosella yang paling tepat untuk produk kita. Akhirnya saya sekarang ini memang lebih banyak mengambil Rosella dengan standar yang rasa, warna, dan sebagainya di daerah Jawa Timur. Jadi antara Blitar, Kediri, kemudian Jombang, Tuban itu sekitaran situ, Bu. Kalau di daerah sini ataupun Jawa Barat untuk produk saya itu bagi saya standarnya pas ya. Tapi kan beda-beda nggih, nanti bisa dirasakan dan sebagainya. Kemudian tantangan berikutnya dalam suatu usaha adalah peniruan atau pemalsuan produk. Nah, kadang-kadang kalau kita sudah bermitra itu memang ada sedikit selisih-selisih. Nah, akhirnya kita putus, Bu, ya. Tadi yang kita kanan dari orang Klaten dan sebagainya itu akhirnya kita putus. Karena memang ada biasa. Kalau sudah kita ada uangnya, sudah kelihatan uangnya, kemudian sudah ordernya sudah banyak dan sebagainya, mulailah ada sedikit kecurangan-kecurangan yang ketika komitmen awal kita tidak tegaskan, jadi harus ada komitmen kita tegaskan. Di situ akhirnya saya memutuskan untuk produksi sendiri di Jogja dengan izin yang sudah bisa saya cari dan dia produksi sendiri seperti itu. Waktu itu saya putuskan saya tidak memasuki pasar dia. Jadi oke, kalau pasar yang sudah dimasuki dia tidak akan saya masuki. Tapi ternyata, Bu, ada hal ketika waktu itu kebetulan kita tokonya sama. Waktu itu saya yang masukin. Nah, ketika ada retur, kan kita ada tagihan ya, Bu, ada tagihan, kemudian ada retur. Ternyata saya diserahkan suatu produk yang beda dengan produk saya. Loh, ini bukan merek saya. Ternyata mereknya agak selisih sedikit, tapi bentuknya persis, kemasannya persis. Bahkan nomor kontak yang dicantumkan pun nomor saya, seperti itu. Apa itu bukan suatu menjatuhkan juga ya kalau misalnya produknya tidak standarnya seperti saya. Nah, ternyata itu dilakukan oleh itu tadi rekanan yang memang sudah terpisah. Mungkin dia juga agak kesulitan ya mencari izin dan sebagainya. Jadinya kemudian ada pemalsuan seperti itu. Itu akhirnya saya sampaikan ke toko bahwa kita sudah berbeda. Saya jelaskan kemasan saya yang asli, jadi mereknya Dewi waktu itu. Kalau sana mereknya D sama W, tapi tulisannya, bentuknya, kemasannya sama semua. Bahkan nomornya dicantumkan sama semua, Bu. Jadi yang kena komplain tuh biasanya tetap ke saya kalau ada customer. Tapi alhamdulillah waktu itu
ada beberapa kasus tapi bisa saya atasi dan saya buktikan bahwa saya sudah bekerja sama dengan dia dan kemudian saya berikan contoh ataupun produk saya yang asli dan kemudian juga waktu itu sudah mulai saya terjun ke website, jadi saya lihatkan website saya, ini alamat saya yang benar dan sebagainya, akhirnya customer percaya lagi. Nah, kemudian tantangan berikutnya dan modal, Bu. Biasa kita kalau ibu-ibu modal awal kita ambil dari uang belanja, Bu. Jadi jangan takut-takut, Bu. Tapi kita harus apa namanya manage ataupun kita atur sebaik mungkin agar tidak mengurusi urusan rumah tangga. Gitu. Tapi kalau untuk anak-anak muda monggo, sekarang dengan zamannya online ini kita tuh modal bisa nol. Jadi nggak perlu dengan modal. Kalau dulu saya memang awalnya sedikit nyisihin dari uang itu ya, uang dari suami, uang rumah tangga sedikit saya olah sedikit ketika ada ketika ada laba, kemudian saya olah dan sebagainya. Akhirnya bisa berkembang. Itu dari itu saja. Jadi saya tidak lagi ngurus ini. Tapi memang awalnya untuk UKM biasanya itu kadang-kadang campur antara rumah tangga dan rumah usaha. Tapi alhamdulillah sejak dari awal itu saya ada komitmen untuk memisahkan antara uang usaha dan uang rumah tangga. Itu benar-benar harus komitmen, Bu. Artinya begini, karena kan kita tidak tahu ya kondisi usaha kita maupun kondisi rumah tangga kita. Suatu saat usaha kita yang jatuh ataupun rumah tangga kita yang agak kekurangan seperti itu. Jadi kita harus disiplin antara dua-duanya. Ketika kita memang saat itu menggunakan uang rumah tangga, ya oke, nanti kita kembalikan ke rumah tangga. Kalau saat ini rumah tangga kita membutuhkan uang banyak, misalnya waktu anak sekolah dan sebagainya, juga itu kita meminjam uang usaha. Nanti pada saat kita sudah bisa ada pemasukan dari uang rumah tangga ini, kita kembalikan ke tempat usaha kita. Itu memang disiplin dari kita sendiri. Kalaupun secara keuangan itu belum kelihatan, tapi kan tidak ada catatannya, Bu. Ada catatannya artinya bahwa kita tahu bahwa sebenarnya uang usaha kita itu ada segini. Jadi untuk pengembangan apa, itu kita tidak takut dengan permodalan, saya kira gitu. Kemudian tantangan berikutnya adalah manajemen. Karena kita industri kecil, juga dulu apa-apa sendiri, ya. Istilahnya CEO, chief of everything. Jadi semua dilakoni sendiri. Diproduksi, mau dari jualan, mau dari nari produk, kemudian muter sales, itu saya sendiri awalnya. Saya waktu itu hanya dibantu satu orang untuk produksi, karena ketika saya sudah muter, saya kan nggak bisa produksi, padahal kan tetap harus ada stok, ya, tetap harus ada stok. Jadi dari situ mulailah bertahap dari garasi rumah juga mulai bertahap merekrut pegawai, kemudian juga berkembang itu dari situ awalnya. Nah ternyata sama-sama pusingnya, Bu. Dari kecil kita pusing nyari order, nyari tenaga. Setelah besar ordernya banyak, tenaganya banyak, ternyata juga pusing. Ada selisih antar namanya juga pekerja, sama pekerja, ada masalah dan sebagainya, tapi sama-sama. Jadi masing-masing usaha baik kecil maupun besar itu sama-sama ada masalahnya, tergantung ini aja besarannya. Jadi jangan takut, kok gede masalah tambah kayak enggak ya, kita kecil ini karena masalahnya seperti itu. Nanti kalau besar pasti ada masalah lagi. Jadi nggak apa-apa. Usaha itu kalau nggak ada masalah kita nggak akan berkembang. Jadi tantangan pokoknya kita lalui gitu. Lanjut. Nah, kemudian adaptasi bisnis. Ya, setelah 10 tahun, di tahun 2018-2019 itu alhamdulillah saya sudah bisa membeli mesin, kemudian sebagainya. Nah, ini kadang-kadang kita juga berlatar Bu? Kalau saya lebih ke spiritual, ya. Kalau saya lebih ke spiritual. Ketika di tahun 2019 kalau nggak salah, saya itu waktu itu ordernya alhamdulillah diparingi rezeki sama Allah banyak sekali, maksudnya banyak sekali itu order banyak dan sebagainya. Saya beli mesin dengan tapi dengan gayanya gini, maksud saya gini, beli mesin orang wajar untuk pengembangan usaha itu wajar beli mesin, tapi dengan gaya yang sombong, Bu. Arpiro atau harganya mesin misalnya ya. Gitu. Boleh. Dari pihak supplier mesin saya boleh di pembayaran 3 kali. Pak, kasih DP beres gitu. Terus, berani nih 3 bulan berani Pak. Order saya segini-gini. Sombong nih Bu. Sombong nih waktu itu. Pokoknya saya ini ordernya si A ini terus berlanjut. Tahu-tahu di 2020
langsung kita drop. Karena apa? Karena pandemi. Padahal itu masih 2 kali cicilan, Bu. Dari mesin itu, nggih, dari mesin itu masih 2 kali cicilan yang belum saya lunasi. Dan itu harganya ratusan juta. Akhirnya saya gini akhirnya kembali meskipun memang melanda semua nih, tapi saya kembali ke diri saya sendiri. Oh ya, mungkin saya waktu ucapan waktu saya itu sombong ya. Jadi kita nggak tahu masa depan. Jadi sebaiknya kalaupun ada, makanya kita kadang-kadang kalau jauh, kalau ya, yang bukan beragama Islam, jadi kalau kita di Islam tuh kadang-kadang kita jangan sampai kita tuh berhutang. Nah, seperti itu. Nah, kita nggak tahu ke depannya kita mau apa. Iya, kalau saya masih dikasih kesempatan hidup ya. Jadinya saya kemarin bisa melunasi dengan bernafas pelan-pelan itu bisa melunasi gitu. Tapi ketika waktu itu tiba-tiba saya di pandemi saya kena, kemudian saya juga nggak ada kan. Wah, ini utangnya ratusan juta nih gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian di situ saya sadar bahwa oke, berarti saya harus bukannya mengerim tapi mengendalikan ketika kita berbisnis apapun itu tetap mengendalikan dalam porsi yang kemampuan kita, tapi jangan kemudian kita tidak inovasi, tidak apa itu tetap ada karena kita tetap ada target, namanya usaha tetap harus ada target. Nah, setelah setahun waktu itu langsung drop karena apa? Karena toko-toko tutup ya Bu, toko saya banyak masuk di toko oleh-oleh. Toko-toko oleh-oleh tutup. Swalayan tutup semua di tahun 2020 itu. Sampai 1 tahun persis itu. Waktu itu ada retur dari toko oleh-oleh itu hampir puluhan juta, Bu. Karena apa? Karena dia tutup di retur. Padahal waktu itu kan mau lebaran sebelum pandemi itu kan lebaran. Biasanya lebaran. Sebelum lebaran itu saya harus nyetok sebanyak-banyak untuk di store toko. Karena kan mereka menghadapi liburan lebaran. Biasanya banyak penjualan di situ, nanti habis lebaran baru ada pembayaran seperti itu. Nah, saya sudah nyetok nih untuk toko. Ternyata di pertengahan awal puasa ini semua ditutup. Jadi stok saya menumpuk banyak sekali. Ada yang sudah masuk di retur waktu itu di bulan Agustus di retur dari toko oleh-oleh Mbak Pia yang terkenal itu, dan banyak sekali kebijakan apa yang kita jalankan. Nah, di 2021 ini saya mencoba ke online, Bu. Setelah saya kan tadi toko-toko masih tutup nih, Bu. Adaptasi bisnis saya adalah ke online. Di bulan Juli 2021 saya fokus ke online, benar-benar fokus ke online karena dulu kan saya tidak mau, bukannya sombong tapi saya menghargai reseller saya. Jadi yang biasanya yang online itu reseller. Saya hanya prinsipal atau perusahaan yang menyetor ke reseller ataupun distributor. Jadi biasanya yang mereka yang mengelola marketplace atau yang kayak Tokopedia itu mereka. Nah, setelah ternyata 1 tahun kita belum sembuh nih dari pandemi, mulai 2021 kita juga belum sembuh juga nih dari pandemi, di Juli saya harus adaptasi. Saya jadi offline ke online, itu betul-betul saya kelola, sebelum saya kehabisan nafas istilahnya kalau saya membentuk tim online, karena saya juga seperti kita ya umumnya ibu-ibu rumah tangga, masih gaptek juga nih kalau suruh pegang handphone seharian gitu, semua nggak kecekel ya Bu ya, semua kerjaan rumah tangga kita nggak kecekel. Akhirnya saya membentuk tim online sendiri. Nah, itu saya sudah mulai masuk di marketplace, Bu. Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Dulu sudah buka, cuman tidak ada yang istilahnya kalau toko tuh ya harusnya buka setiap hari, kalau dulu enggak gitu loh. Nah, kalau sekarang saya fokuskan ke situ. Nah, kemudian yang adaptasi berikutnya adalah dari individual ke kolaborasi. Intinya apa? Dulu kan saya ya kerja jualan sendiri, promo sendiri dan sebagainya. Nah, di kolaborasi ini kita bekerja sama sekarang, Bu, baik dengan sama UKM teman-teman kita maupun dengan jaringan atau dinas. Jadi di sini saya mulai ketika promo itu misalnya teman saya punya produk keripik, saya istilahnya di paket K gitu, Bu, di paket K gitu. Jadi seperti itu. Jadi sudah tidak jualan lagi. Kita sama-sama. Bahkan sesama herbal pun kita gandengkan, Bu. Jadi misalnya dia punya produk apa, seperti saat ini saya mengikuti di Reseller Raja. Reseller Asia itu adalah salah satu platform juga yang didirikan oleh teman kita sesama GP Jamu. Nah, saya masuk ke situ. Jadi kita sama-sama Herba ini udah nggak bersaing lagi. Kita bekerja sama untuk yaitu di survive di pandemi itu. Kemudian B2B ke B2C. B2B itu artinya business to business. Artinya biasanya ke perusahaan, antar perusahaan, Bu. Biasanya saya antar saya dan distributor atau saya ke toko. Saya jarang dari saya ke customer, itu jarang. Karena kan memang fokus saya ke grosir ya.
Jadi tidak langsung, tidak retail. Jadi waktu itu banyak saya masuk ke toko dan juga distributor-distributor. Tapi dengan adanya ini, reseller kami, distributor kami ternyata juga berdampak karena dia tidak bisa masuk toko-toko. Jadi dia juga berhenti. Akhirnya saya memutuskan tadi offline ke online, berarti saya harus dari saya ke langsung customer. Jadi saya melayani sekarang kecil-kecilan, Bu. Jadi orang pesen 1, pesen 2, saya layani seperti itu. Kalau dulu nggak mau ya, bukannya enggak ya, tapi kalau dulu ya ada minimal order karena saya dari produksi, bukan bidang distributor gitu. Jadi kalau kamu mau ambil produk saya ya segini, kasih ada diskon. Nanti kamu masih bisa jualan ke toko, bisa jualan ke customer dan sebagainya. Tapi sekarang enggak. Saya melayani berapapun. Bahkan di tempat saya pun sekarang saya buka seperti outlet gitu. Orang mau beli di situ 1-2 oke, tapi harganya tetap retail ya. Jadi ada perubahan adaptasi bisnis ketika kita mulai masuk pandemi ini di bisnis saya. Lanjut. Nah, ini untuk para ibu-ibu semua, baik ibu-ibu ataupun untuk pemuda-pemuda nih ya, jangan takut berbisnis, ayo berbisnis. Artinya apa? 1, kreativitas, adaptasi dan inovasi itu selalu nih. Mau usahanya kecil, mau usahanya besar, mau usahanya baru awal, mau usahanya sudah lama, itu harus ada 3 ini terdepan. Jadi nanti adik-adik jangan takut. Kreativitas, misalnya gini, dulu resto nggak tutup, nggak boleh buka nih Bu ya. Teman-teman saya yang kuliner catering waktu itu betul-betul juga down karena nggak boleh ada mantenan, nggak boleh ada acara-acara, hotel dan sebagainya tutup. Nah, kreativitasnya apa? Mereka membuat frozen food. Jadi ada kreativitas yang membuat mereka beralih, tetap bisa survive seperti itu. Jadi mau awalnya kita mau usaha mulai, kita harus kreatif juga. Apa sih keinginan konsumen? Di tengah-tengah pun ketika sudah berjalan usahanya, kita juga harus kreatif. Aduh kok ini payu, apa sih harus kita lakukan? Seperti itu. Jadi semua tetap harus berkembang. Mau dari awal maupun usaha awal, usaha tengah, usaha lama, itu semua harus ada kreativitas. Kemudian konektor masker, ketika masker ini berkembang, banyak ya awal pandemi masker itu banyak diminta, ibu-ibu agak kesulitan nih kalau pakai masker nih, kalau nggak ya jilbab kadang-kadang kekencangan, kemudian kupingnya sakit dan sebagainya. Nah itu namanya kebutuhan konsumen kan, kebutuhan konsumen apa sih yang dibutuhkan? Oh dia agak kesulitan nih, agak sakit nih telinganya, makanya adalah waktu itu adalah ibu-ibu yang perajin-perajin itu bikin konektor masker, dimanik-manik, yang menarik dan sebagainya, itulah namanya kreativitas. Nah, kalau adaptasi misalnya apa sekarang? Kalau dulu masker kain booming itu ya Bu ya, masker kain. Ketika itu waktu itu awal pandemi, teman-teman saya yang bergerak di bidang fashion dan craft itu betul-betul down tutup. Mereka nggak bisa jualan. Mereka akhirnya tadi ada masker kain, mereka berinovasi tadi, beradaptasi. Oh, yang dibutuhkan sekarang ini adalah masker. Jadi mereka berubah ke masker kain. Baju nggak dibutuhkan lagi karena apa? Orang di rumah nih. Orang jarang di rumah. Kemudian juga mereka nggak butuh pakaian bagus. Makanya kemarin yang terus booming juga ada daster-daster ya Bu ya. Teman-teman beralih ke daster nih. Dasternya pun sekarang macam-macam nih. Ada yang model macam-macam biar tetap cantik gitu-gitu kan. Nah, itu ada adaptasi namanya. Kemudian cloud resto ya. Sekarang karena online, jadinya orang nggak butuh lagi resto yang gede. Untuk ketika kita itu jualan makanan, kita nggak perlu bikin bikin tempat yang gede, bikin dapur yang bagus. Dengan adanya online, cukup di rumah tetap ada, kita masak di rumah kita sendiri, orang beli, yang beli kan nggak tahu, kita rumahnya kecil dan sebagainya. Jadi itu menjadi salah satu perubahan seperti itu. Mengadaptasi, orang nggak perlu lagi bangun gede ya, bangun besar resto, cukup di rumah, di dapur sendiri masih bisa jualan. Nah, kemudian inovasi itu penting. Kalau di tempat saya, inovasinya, karena dulu itu adalah, saya contohkan wedang uwuh ya, karena saya produksi wedang uwuh. Dulu adalah minuman tradisional. Dengan adanya pandemi ini, saya menaikkan izinnya minuman tradisional menjadi minuman kesehatan. Itu pasarnya langsung terbuka, Bu. Orang sekarang pikirnya bukan lagi sesuatu yang lebih ke fashion atau lebih ke ini ya, lebih ke penampilan, tapi lebih ke kesehatan sekarang. Jadi begitu saya memindahkan izin saya dari minuman tradisional ini, kalau orang minuman tradisional itu kan ya mungkin ibu segmennya orang tua, karena tradisional biasanya orang tua, kemudian juga nostalgia, orang-orang yang pengen bernostalgia. Nah begitu saya alihkan ke dia izinnya minuman tradisional,
Itu targetnya menjadi lebih luas. Satu, anak-anak bisa masuk, kemudian juga lifestyle atau juga keinginan pasar itu lebih banyak karena dia minuman kesehatan, dan di situ saya bisa mencantumkan klaim kesehatan. Jadinya menjadi sesuatu yang pasarnya lebih luas. Jadi seperti ini, Bu. Nah, dulu ini apa namanya? Wedang uwuh saya yang lama isinya seperti itu, yang itu ya, wedang uwuh yang pink itu. Nah, sekarang berubah ke yang putih itu ya, agak putih itu. Dengan perubahan itu orang sudah beda nih tanggapannya. Coba Ibu lihat, menarik yang mana Bu ini? Menarik yang ini ya sekarang ya, gitu. Lebih eye catching, lebih modern dan sebagainya. Kalau yang dulu itu old fashion. Jadi ada momen ketika kita memperbaiki produk kita, inovasi, tidak perlu isinya, tidak perlu produknya baru, kita perlu perbaiki tadi packagingnya, perbaiki isinya, itu sudah menjadi inovasi. Nah ini juga ada inovasi baru dari yang usaha saya Bu, bisa dipresanin kalau di ada video. Nah, maksud saya apa menampilkan ini? Jadi dengan adanya tadi saya katakan kolaborasi, ini saya berkolaborasi dengan dinas, tempat saya dijadikan pelatihan Bu. Jadi terbuka peluang lagi ya, terbuka peluang lagi. Tempat saya dijadikan tempat pelatihan, kemudian juga apa namanya, selain sharing ilmu, mereka juga lebih memahami standar yang dijalankan oleh BPOM dan sebagainya. Jadi ini pelaku usaha jamu gendong ini Bu, dari kemarin dari Sedayu sama Kiringan Bantul itu mereka diajarkan atau menjadi tempat pelatihan standarisasi kualitas untuk produk jamu. Nah ini pada hari keempat setelah 4 hari itu 3 hari di hotel dengan saya isi dengan materi-materi yang memang harus dibutuhkan oleh jamu gendong. Kemudian hari keempatnya kita praktek di sana sambil mereka merancang produk inovasi. Nah di situ nanti ini menjadi satu peluang, artinya untuk saya juga menjadi satu peluang karena apa? Di situ kan kita ada apa dana ya dari pemerintah, berarti ada masukan untuk perusahaan satu juga. Kemudian ketika kita melakukan pelatihan di situ, mereka tertarik dengan produk saya, membeli. Nah, berarti kan ada penjualan juga Bu. Kemudian setelah melihat dari oh ternyata bisa dibuat gini produknya itu, akhirnya mereka apa? Kayak dandake Bu, istilahnya maklum. Dandake ke tempat saya bikin celup dan sebagainya. Jadi peluang dengan ada kolaborasi ini sekarang apalagi di tempat saya itu terasnya ada sedikit saya bikin kayak kafe. Nah, itu juga menjadi penjualan karena orang ke situ apa namanya? Minum, disuguhi, oh kok enak, beli dan sebagainya. Jadi salah satu metode yang juga saya terapkan di masa pandemi ini selain kolaborasi, kemudian juga membuka sedikit kafe kecil-kecilan, tapi sebenarnya untuk branding dan promo. Tapi awalnya seperti itu. Tapi ke melangkah ke sininya ternyata laku juga ya kalau kayak gitu seperti itu. Jadi memang harus kita kreatif nih tadi. Nah, oke. Kalau mau kenal lebih jauh dengan Dewi T, monggo nanti bisa lihat di channel YouTube kami, Dewi T Herbal. Boleh di like, subscribe. Nanti kalau ada yang sudah like, subscribe, boleh di capture ya, Mas Panitia, dikirim ke saya. Nanti bisa saya kirimkan hadiahnya lewat Mas Panitia ya. Nanti di capture siapa dan sebagainya. Nanti tak kirim ke Mas Panitia. Ini ada untuk 10 orang pertama yang langsung capture ketika sudah melihat dari apa namanya YouTube kami. Ini banyak sekali Bu manfaatnya ilmu-ilmu di situ. Monggo nanti bisa dipresani.
Oke, terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sekarang masuk ke sesi pertanyaan dari ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan? Mungkin ini ada satu pertanyaan. Ini kan dalam berusaha ini kan ada beberapa menarik karyawan ya. Nah itu lalu bagaimana aja Bu untuk menjaga agar nanti karyawan cuma masuk terus keluar, dia buat produk sendiri yang sama. Nah untuk mencegah hal tersebut itu bagaimana aja Bu? Mungkin dari Ibu ada. Memang itu salah satu juga masalah di usaha ya Mas ya. Cuman kita kan memang ada sedikit komitmen, dan lagian kita di produksi itu memang kita ada komitmen. Jadi kalau bisa yang terlibat dalam produksi kami adalah tetangga-tetangga di sebelah kami. Jadinya merekrut ibu-ibu rumah tangga juga ada pemuda yang membutuhkan pekerjaan kita rekrut. Jadi kalau tetangga sendiri itu lebih mereka mungkin agak sungkan dan sebagainya kalau keluar masuk nggih. Tapi kita bisa bicarakan secara keluargaan boleh kita masih lebih mudah seperti itu. Jadi memang untuk produksi kita lebih rekrut ke tetangga-tetangga. Jadi memberdayakan masyarakat di sekitar perusahaan kami. Tapi kalau memang sudah ke levelnya manajemen ataupun juga yang membutuhkan keahlian khusus, memang kita membuka lowongan yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, di situ nanti ada seperti kerjasama MOU, seperti itu ada perjanjiannya. Kita laksanakan, ada trialnya jelas ya, ada trial 3 bulan dan sebagainya. Nah, memang kita harus menciptakan lingkungan biasanya Mas. Kita ciptakan lingkungan bagaimana agar si pekerja ini nyaman dan sebagainya. Itu memang butuh suatu treatment atau pengalaman tersendiri. Kalau saya memang karena awalnya untuk yang penting ini si produksi ini ada tetangga sendiri, jadinya lebih aman, ngobrol lebih enak dan sebagainya. Saya anggap keluarga. Jadi kalau mereka ke saya tuh nggak sungkan-sungkan gitu loh. Jadi tetap malah kayak ibunya gitu. Meskipun ada yang lebih tua dari saya, cuman ya ngobrolnya enak aja. Jadi santai kalau saya. Lebih ke itu saya menjaganya. Karena memang belum besar sekali ya, masih 10 orang pegawai, saya kira kita masih bisa berbincang. Itu tadi kalau misalnya jelas ada perjanjian kerjasama, meskipun tetangga kita ada perjanjian kerjasama, jadi kan jelas ya gaji dan sebagainya, jelas mereka paham dan sebagainya. Saya kira itu. Okay. Terima kasih untuk jawabannya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari kalau kayu manis itu di sini ada pohon apa? Kalau ada di mana kayu manis? Ya. Ini ada pertanyaan dari gimana? Ibu, untuk pohon kayu manis itu di Jogja itu ada di mana ya Bu? Untuk apa Mas? Kayu manis. Kayu manis. Oh, kalau kayu manis memang di Jogja tidak ada Bu. Kita memang ambilnya dari Lampung. Dari Lampung ada. Itu yang paling bagus di Lampung. Tapi memang dalam harganya tinggi. Ya, di Lampung ada. Tapi memang kalau kalau misalnya yang kayu manis Jawa itu biasanya saya ngambil di daerah Jawa Barat atau di Jawa Timur ada Bu biasanya. Tapi kalau memang yang dari Medan Sumatera itu malah lebih tinggi, tapi kualitasnya ataupun kandungannya lebih bagus yang dari Lampung tadi. Jadinya saya untuk standar produk saya itu saya mengambil yang sana. Jadinya istilahnya kayu manis Palembang kalau ngarani, tapi antara Lampung, Medan dan sebagainya itu antara itu hasilnya di Sumatera itu Bu. Jadi seperti itu. Tapi monggo, itu jaraknya memang jauh Bu. Kalau yang kayu manis Palembang dan sebagainya itu 80. Tapi kalau kayu manis Jawa itu sekitar 50-45. Nggih. Kalau di sini mengambilnya kita di Jawa Barat atau dan sebagainya. Kita ada supplier di Bantul ada Bu, saya suppliernya. Kalau misalnya mau mundut di supplier saya, nanti saya bisa japri ke saya kasih nomor supplier saya. Nggih. Nah itu tadi tinggal mau pilih yang Palembang atau yang Jawa. Nggih, gitu Bu. Ini ada pertanyaan lanjutan. Itu kalau bikinnya itu dari buah atau langsung pohonnya?
Yang apa? Bikin apa? Yang kayu putih. Rosella. Iya. Kayu putih atau kayu manis? Dua-duanya. Oh, kayu putih. Kayu putih daunnya ya Bu kayaknya kalau anu nggih. Karena saya tidak produksi, kalau buahnya kan buah sama kulitnya kan itu nggih asirinya. Tapi kalau yang untuk, karena saya bentukannya tassellop jadinya kan lebih ke daunnya. Jadi daunnya Mas yang diambil itu. Kalau kemarin terakhir penghasil, sebenarnya di sini di Gunung Kidul ada banyak kayu putih kalau misalnya mau dipakai, tapi yang kemarin hasil penelitian yang bagus itu eucalyptus yang bagus atau kayu putih yang bagus itu daunnya yang dari NTB gitu. Tapi di sini Gunung Kidul ada. Oh, iya, Bu. Mungkin ada. Ini sudah tidak ada pertanyaan lagi untuk mempersingkat waktu. Mohon maaf, ini ada pertanyaan lagi. Untuk manfaat bunga telang, ini ada pertanyaan dari Ibu. Oh, nggih, manfaat bunga telang nggih. Kalau mau searching sih banyak Bu manfaat bunga telang, cuman biasanya sih ke ini Bu, ke untuk kesegaran mata dan sebagainya, sama untuk relaksasi. Lebih banyaknya ke situ, nggih. Tapi kalau untuk manfaat-manfaat yang lainnya banyak, nanti searching banyak dari Google. Tapi kalau saya biasanya lebih ke itu tadi, manfaatnya lebih ke mata sama untuk relaksasi. Nyaten, nggih. Bunga telang banyak itu untuk pewarna bagus, untuk jadi dibikin minuman dicampur-campur dengan yang lain bagus itu Bu, nggih. Mungkin dari Ibu sudah tidak ada pertanyaan lagi. Untuk pohon Rosellanya nanti mungkin bisa saya berikan. Gimana Mas? Dari ibu-ibu ini belum tahu pohon Rosella itu seperti apa, Bu. Oh, nggih, nanti di-share. Saya nggak punya gambar Rosella ya, tapi kalau buahnya udah tahu nggih Rosella itu? Belum pernah juga, Bu. Oh, nggih. Ya. Oh, jadi berarti ini Mas, maksud saya gini, ternyata setelah 10 tahun saya berkecimpung di bunga Rosella, masih ada yang belum tahu juga ya. Berarti saya perlu ini lagi nih, ada peluang pasar lagi nih. Oke, nanti di-share Mas. Nah, makanya nanti dilihat di YouTube-nya Bu, nanti ada tuh bunga Rosella. Nanti pilih YouTube yang saya membahas bahan baku. Di situ ada macam-macam Bu bahan baku. Ada Rosella, jati Cina, pokoknya ada semua. Nah, nanti kalau udah di-capture, dia dapat hadiahnya Rosella juga. Ini berhubung sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akan membacakan closing statement gitu. Jadi dari Ibu tadi, bisnis itu berawal dari passion atau gimana? Karena dari kegemaran itu ketika terjadi sesuatu yang mungkin terombang-ambing oleh keadaan, itu bisa bertahan. Nah, karena kita sudah senang dulu dengan usaha yang kita jalani. Lalu dengan membaca peluang dan memulai kebutuhan konsumen, maka dapat meluas pasar dari produk kita. Lalu untuk yang terakhir itu untuk dalam memulai berbisnis, yaitu ada 3 poin: kreativitas, adaptasi, dan inovasi. Mungkin segitu closing statement dari saya. Untuk Ibu Ediana, saya mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf tadi ada beberapa kendala. Mungkin untuk acara webinar ini kami tutup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Mas, pakai infonya mohon maaf. Saya mohon diri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu.